Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati min a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, innal musaddiqina wal musdiqat wa qaradullahu qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Akhifillah, para santri, para ustadzah, asatidz semua yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hadis Arba'in Nawawi, yang mana hari ini saya sesuaikan dengan tema yang hari ini sudah akan berakhir, yaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, yang tinggal hanya menyisakan 4 hari lagi. Ya, ini sudah masuk ke hari ke-26. Jadi ciri orang mukmin ketika Ramadan meninggalkannya, maka dia bersedih. Dulu para sahabat Rasulullah ketika Ramadan itu berakhir, dia bukannya senang karena sudah nggak puasa, tetapi dia bersedih sampai menangis. Ya, karena dia mengetahui belum tentu ajalnya hingga menyampai nanti Ramadan berikutnya. Padahal Allah sudah menjanjikan keberkahan, pahala yang luar biasa di bulan Ramadan, bahkan pengampunan dari dosa. Ya, untuk itu maka hari ini Ustadz Aris ingin menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan sedekah. Ya, kenapa tadi berhubungan dengan sedekah? Ya, karena sedekah itu di dalam Al-Quran yang Ustadz Aris baca dari surat Al-Hadid ayat 18 ya. Ya, di situ dikatakan innal musaddiqin, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dari golongan laki-laki, ya, wa musaddiqat, dari golongan perempuan. Kemudian dikatakan wa aqradullaha, mereka memberi pinjaman, ya, qard itu memberikan pinjaman. Apakah Allah butuh pinjaman? Ya enggak, ini adalah suatu bahasa kias, bahwa apa yang kita berikan untuk agama ini disebut sebagai aqradu, sebuah pinjaman kepada Allah. Aqradullaha, pinjaman kepada Allah. Kemudian apa yang dijanjikan Allah ketika seorang muslim menyedekahkan hartanya, menyedekahkan sesuatu yang dia cintainya. Karena beberapa ulama mengatakan yang namanya sedekah itu bukan sisa dari kebutuhan kita kemudian kita keluarkan, bukan. Tetapi apa yang menjadi kecintaan kita terhadap harta itu yang kita keluarkan. Jadi yang pertama yang harus dikeluarkan adalah sedekah, ya, bukan sisa. Ustaz ingat lagi, bukan sisa dari harta kemudian disedekahkan, tapi apa yang kita cintai dalam harta itu yang baik untuk manusia itu kita sedekahkan. Ya, dan di situ dijelaskan adalah qardan hasanan, ya, suatu pinjaman yang baik, suatu sedekah yang baik, dan dibalas oleh Allah. Dijelaskan di situ adalah
yudha'afu lahum, maka Allah melipat gandakan sedekah yang sudah diberikan oleh seseorang muslim, ya, melipat gandakan. Di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah, itu Allah mengatakan bahwa ibarat seorang muslim yang bersedekah itu semacam satu biji, satu bulir tanaman yang kemudian dia tumbuh dan menghasilkan 7 cabang, dan di setiap cabang itu menghasilkan 100 buah. Jadi satu biji, satu hal yang sedekah itu bisa menghasilkan 7 cabang dan dilipat gandakan menjadi setiap cabangnya itu adalah 100. Jadi ibaratnya ketika kita bersedekah, maka pahala kita dalam sedekah itu dilipat gandakan sampai 700 kali. Nah, untuk itulah orang itu banyak berlomba-lomba bersedekah, karena orang yang bersedekah disebutkan khusus sama Allah di dalam surat Al-Hadid ini bahwa dia ada transaksi dengan Allah, ya, pinjam meminjam dengan Allah, dan balasannya itu adalah yudha'afu lahum, yang akan dilipat gandakan, ya, dan tidak hanya cuma dilipat gandakan, ya, di ayat berikutnya dikatakan wa ajrun karimun, dia akan mendapatkan balasan yang lebih dari itu, lebih mulia. Karimun bisa jadi mulia, bisa jadi dalam bahasa Arab tuh banyak sekali, dibalas dengan lebih banyak lagi. Jadi begitu luar biasanya sedekah, apalagi sudah dikalikan 700 di bulan Ramadan ini, dikalikan lagi dengan pengkalian yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan yang lain. Ya, di hadis ke-25, hadis Arba'in Nawawi ke-25 ini disebutkan lebih khusus tentang sedekah. Ya, kenapa Ustaz bahas? Karena sisa 4 hari ini maksimalkan. Ya, kalian kalau punya barang-barang di rumah, ya, perhatikan. Jangan sampai disimpan, karena yang disimpan terlalu lama itu akan ditanyakan sama Allah. Kalian punya gelas nggak kepake, ya, bisa disedekahkan orang yang miskin, kalian simpan, ya, tidak ada keperluan, akhirnya nanti sampai jelek baru dibuang. Nah, itu akan dipertanyakan sama Allah. Maka coba lihat di dalam rumah kalian apa barang-barang yang bisa disedekahkan, sedekahkan, ya, karena pahalanya luar biasa dan Allah sangat menyayangi, atau Allah sangat menjanjikan pahala yang luar biasa untuk sedekah. An Abi Dar, dari Abi Dar radhiyallahu anna nasan min ashabin nabi, ya, ada beberapa sahabat Rasulullah yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, qalu, mereka mengatakan atau berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata atau mengatakan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dahaba ahlu dusur bil ujur, maka telah pergi orang-orang yang kaya itu membawa amal-amal atau pahala-pahala yang banyak. Ya, mereka mengatakan yusalluna kama nusalli, mereka itu sholat sama seperti kita sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka itu berpuasa sama dengan kita juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tapi mereka itu bersedekah terhadap kelebihan harta yang mereka punya. Nah, dari sepenggalan hadis ini, ya, Ustadz ingin menjelaskan ada hadis yang senada dengan ini, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ceritanya orang-orang muhajir yang miskin, ya, itu ya semacam iri dengan
orang-orang yang kaya. Ya, ini kita bisa melihat irinya adalah iri karena pahalanya. Karena yang ditanyakan bukan ya Rasulullah bagaimana saya menjadi kaya, tapi yang ditanyakan orang-orang kaya sudah membawa banyak sekali pahala. Ya, ini adalah bentuk kecemburuan para sahabat, terutama yang fakir terhadap orang yang kaya. Karena bukan karena kekayaannya, tetapi karena pahala yang banyak yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Kita tahu banyak sekali ibadah-ibadah yang terpaut dengan harta. Ya, contoh misalnya membangun masjid butuh harta. Ya, butuh uang. Ya, kemudian haji, pergi haji, pahalanya luar biasa, juga butuh dana, butuh uang. Ya, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai harta. Nah, ini dalam Islam itu dibolehkan, iri terhadap seseorang yang mempunyai kelebihan dalam ketaatan terhadap Allah. Iri itu adalah kita ingin menyamai sama seperti yang lain. Sedangkan dengki itu adalah inginnya kita terhadap nikmat orang itu dicabut sama Allah atau dihilangkan sama Allah. Jadi berbeda. Iri dengan dengki itu beda. Iri itu melihat orang lain kita pingin seperti itu. Sedangkan dengki adalah kita melihat orang lain seperti itu dan kita ingin ditambah lagi bahwa kita ingin nikmat orang yang mempunyai nikmat itu dicabut. Ya, contoh misalnya, ya, tetangga kita punya motor, ya, kita iri, wah kita pingin juga seperti itu, tapi diikuti dengan dengki, wah punya motor bagus, pamer-pamer, besok saya gembesi lah. Nah, seperti itu namanya dengki. Ya, atau berdoa, ya Allah kecelakaanlah dia kalau nanti dia pakai motor seperti itu. Jadi ada hal-hal yang buruk kalau kita itu dengki terhadap manusia. Sedangkan untuk kita iri terhadap orang yang melakukan ketaatan terhadap Allah, maka ini dibolehkan. Ya, ada orang yang sudah tahfidz Quran, ya kita iri, ya kapan ya kita bisa seperti itu. Ya, ada yang sholat malamnya bagus, kita iri seperti itu. Ada orang yang pintar agamanya, pintar dia soleh, ya, nah, kita iri boleh. Ya, atau sudah hafalan nih, kalau kalian belajar di sekolah ada teman kalian yang sudah juz 27, kalian baru juz 30, nah, kalian iri boleh. Ya, berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan, fastabiqul khairat. Ya. Nah, suatu saat ini dia Abu Hurairah mengatakan para muhajir yang fakir itu iri terhadap orang-orang kaya yang menuai pahala yang lebih banyak daripada mereka. Mereka mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu dia itu sholat seperti sholat kita, dia saum seperti saum kita, ya, dia juga melakukan ibadah, ya, sama dengan kita, ya, tetapi mereka mempunyai kelebihan, yaitu harta mereka untuk pahala-pahala mereka, sedangkan kita tidak punya harta. Bagaimana ya Rasulullah? Nah, ini bijaknya Rasulullah. Rasulullah menanggapi protes atau pernyataan seperti itu. Rasulullah mengatakan, maukah kamu saya ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada sodakoh orang-orang kaya itu? Serempak nih, mau bilang semua mau ya Rasulullah, ya, karena memang ada yang lebih baik daripada hanya cuman sedekah harta. Ya, Rasulullah mengatakan, maka bacalah subhanallahu 33 kali, walhamdulillah, dan Allahu Akbar 33 kali. Ya, di dalam hadis Abu Hurairah. Nah, dari situ senanglah ya orang-orang muhajir yang fuqara ini, yang miskin-miskin ini senang, ya Allah kita dapat solusi. Ya, kita membaca 33 kali, terutama habis mungkin setelah sholat atau kapan saja, ya, diikuti oleh subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, ya, itu 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha subhanallah walhamdulillah
Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, itu senang nih para muhajirin yang fuqara ini, akhirnya dia mengamalkan karena dia punya kelebihan nih dibanding orang kaya. Nah, ternyata besoknya para muhajir ini datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata ya orang-orang kaya sudah mendengar ya kelebihan yang kami lakukan dan mereka nyontoh. Jadi mereka juga melakukan atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali juga dan tetap bersedekah. Akhirnya Rasulullah, itulah kelebihan orang-orang yang sudah dikaruniai Allah oleh harta. Ya. Maka kita harus iri terhadap orang yang kaya tapi dia itu berderma, ya, banyak sekali menolong, banyak satu memberi, ya, banyak menolong agama Allah. Nah, itu seharusnya kita iri terhadap orang-orang kaya. Tapi orang-orang kaya yang tidak memberikan hartanya di jalan Allah, mencintai hartanya, hanya dia memikirkan urusan perut, traveling, baju-baju yang bagus, ya kita tidak perlu iri. Karena bisa jadi kekayaan itu adalah istidrat, ya, istidrat dari Allah. Jadi Allah memberikan kelebihan pada orang itu agar siksaannya, azabnya di akhirat nanti lebih besar daripada yang lainnya. Karena dia sudah menyia-nyiakan amanah yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu yang berupa harta. Jadi kebanyakan manusia kalau diuji dengan kemiskinan itu pasti banyak yang lolos. Tapi kalau diuji dengan kekayaan itu jarang sekali yang bisa lolos. Karena dia pasti sering lupa terhadap ajaran-ajaran Allah. Indikasinya bagaimana, Tat? Indikasinya gampang. Lihat saja, kalau orang kaya itu lebih diberikan harta sama Allah, lebih banyak ibadahnya kepada Allah, lebih banyak mendekat kepada Allah, justru lebih banyak dia itu ngaji, lebih banyak dia itu berinteraksi dengan Quran, ya, maka dia dipastikan dimudahkan oleh Allah dengan hartanya itu adalah suatu keberkahan. Ya. Itu. Kemudian dikatakan di sini di hadis ke-25 ini, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Awalaisa, apakah atau bukankah, ya, sesungguhnya ja'alallahu, Allah sudah menjadikan kalian pada kalian lakum ma tasaddaqun, semua itu adalah bernilai sedekah. Ya. Rasulullah merinci kemudian, inna bikulli tasbihatin shadaqah, dan setiap yang diucapkan tasbih, kalimat subhanallah, itu adalah sedekah. Ya, di dalam hadis lain mengatakan ada dua kata-kata yang ringan diucapkan dalam mulut tapi nanti berat di timbangan akhirat. Yaitu ada dua kata, yaitu subhanallah dan la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi sering-seringlah kalian mengucapkan ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di kalian berjalan, subhanallah, subhanallah. Kalian lagi duduk termenung, daripada ngobrolnya nggak jelas, ya, ucapkan subhanallah. Dia itu adalah ucapan yang ringan, tapi akan menjadi berat di timbangan akhirat nanti. Kemudian dikatakan wa kulli ta'biratin shadaqah, dan setiap pengucapan takbir, ya, Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Jadi kalian juga lebih banyak atau berbanyaklah banyak baca Allahu Akbar. Wa kulli tahmid shadaqah, dan setiap tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, itu adalah sedekah. Ya. Kemudian dikatakan wa kulli tahlilah shadaqah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah, bukan tahlil ya yang itu ya, tapi tahlil ucapan la ilaha illallah. Ya, ada sebuah riwayat yang pernah Ustadz ceritakan kepada kalian bahwa ketika seseorang itu sudah ditimbang amal kebaikannya, amal kejelekannya ditimbang, kemudian dihisaplah dia, dikisos dia, jadi dipertemukan dengan orang-orang yang pernah dicederainya, hutang dan sebagainya sudah diselesaikan, dilihatnya timbangan itu lebih berat ke timbangan keburukan daripada timbangan kebaikan. Nah, dari situ
sudah raut mukanya itu sudah terlihat lah, wah bayangan neraka jahanam nih, siksa yang luar biasa. Ya, tapi Allah mengatakan, apakah kamu mempunyai kebaikan yang lain? Orang ini mengatakan, ya Allah, jangan engkau mengolok-olok saya, karena saya sudah tidak punya kebaikan lagi. Nah kemudian Allah mengatakan, apa itu yang ada di sakunya? Maksudnya di dadanya itu apa? Kemudian dikeluarkanlah satu lembar kartu kecil, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian dikeluarkan dia mengatakan, apakah kamu ingin menimbang kalimat tauhid ini? Dia mengatakan, ya Allah, jangan bercanda, ini cuman kalimat selembar kertas, ya, di dalam dada saya. Kemudian bentuknya kecil, ya, nggak akan bisa ngangkat ini timbangannya, ya. Kemudian Allah mengatakan, timbanglah, ya. Kemudian ketika ditimbang, beratnya kata Allah lebih dari 7 langit dan bumi. Jadi berat kalimat la ilaha illallah di timbangannya Allah itu lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi kebaikan. Jadi pertahankan kalimat la ilaha illallah. Dan hati-hati, ya, la ilaha illallah itu ada pembatal-pembatalnya. Jadi jangan-jangan kita semua sudah batal nih syahadatnya. Jadi belajarlah apa-apa yang menjadi pembatal-pembatal syahadat, agar kalimat tauhid yang menancap satu-satunya tauhid yang akan menyelamatkan di akhirat nanti tetap tertanam di dada, tidak terhapus. Ya, khawatirnya nanti kita kalau sudah di hadapan Allah, ya, tidak terasa itu terhapus, ya kita cari-cari itu kalimat itu tidak ada. Ya, ternyata kita sudah tidak mempunyai kalimat tauhid di dalam dada kita. Kemudian di kalimat selanjutnya Rasulullah menjelaskan wa amrun bil ma'ruf, dan kita mengajarkan atau mengerjakan sesuatu yang ma'ruf, sedekah, itu adalah sedekah. Apa yang ma'ruf? Ma'ruf itu banyak, ma'ruf itu kebaikan. Ya, di dalam hadis lain mengatakan Rasulullah membantu kalian menurunkan barang-barang ummimu, membawa barang-barang bawaan ibumu, itu adalah sedekah. Menyingkirkan duri, ranting, pohon jatuh di jalan yang dianggap nanti kalau menyederai orang, itu sedekah. Ya, hal-hal semua kebaikan itu adalah bernilai sedekah. Ya, termasuk mungkin kalau kalian membantu teman, ya, teman kesulitan dalam mengerjakan PR, kalian kasih tahu, ya, bagaimana cara mengerjakannya, itu adalah sedekah. Kemudian wa nahyun an munkar sedekah, dan menahan atau mencegah kemungkaran itu adalah sedekah. Ya, teman kalian ada yang berbohong, kalian kasih tahu, ya, jangan berbohong, karena itu adalah ciri orang munafik, dan orang munafik itu tempatnya bukan di neraka lagi, di keraknya neraka. Makanya orang munafik itu lebih besar siksaannya daripada orang kafir. Ya, hati-hati, ya, orang munafik. Dan begitu menahan kemungkaran, mencegah kemungkaran banyak, ya. Kalian mencontek di dalam kelas, itu kemungkaran, kalian kasih tahu sama teman, ya, jangan mencontek, itu artinya berbohong, itu artinya penipuan dan sebagainya. Itu salah satu kebaikan, dan itu dinilai sebagai sedekah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan ketika seseorang laki-laki, ya, bersama dengan istrinya, maka itu adalah sedekah. Lain halnya kalau kalian dengan perempuan yang bukan muhrim kalian, nah istilah kita adalah pacaran, ya, itu yang yang bukan muhrim, yang bukan dari golongan keluarga kita, maka itu tidak dinilai sedekah. Itu masuk ke dalam nanti taqrabuz zina, hal-hal yang mendekatkan zina. Ya, di situ akan ditanyakan sama para sahabat. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ayati ahaduna sahwatuhu wa yakunu lahu fihi ajrun. Ya, wahai Rasulullah, ya, apakah bila seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, ya, rasa suka terhadap lawan jenis, ya, itu akan dibalas atau dinilai sedekah, ajrun, itu dinilai pahala, ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan fakadzalika, ara'aitum law wada'a fi haram, ya, apabila setiap kalian melampiaskan yang haram itu adalah dosa, kata Rasulullah mengatakan itu, ya. Dan dikatakan lagi akana alaihi fihi rizq fiha wizrun wa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajron. Seperti juga kalian melampiaskan sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Rasulullah mengatakan, ditanyakan, ya Rasulullah, apakah kita itu bergaul dengan istri-istri kita itu adalah suatu yang sedekah bernilai pahala? Rasulullah mengatakan bukan iya, tetapi dia mengatakan, apakah kalian itu kalau melampiaskan sesuatu yang haram itu berdosa? Nah, Rasulullah mengatakan itu juga terjadi kalau misalnya kalian melampiaskan yang halal, maka dia itu berpahala. Nah, di sini ada namanya hukum qiyas, ya, mengkiaskan, ya. Rasulullah tidak langsung mengatakan bahwa yang haram berhubungan dengan istri itu mendapatkan pahala, nggak langsung begitu. Dia mengkiaskan dengan perkataan atau pertanyaan, apakah kalian kalau melakukan suatu hal yang haram itu ada berpahala? Nah, maka kiasnya adalah sesuatu yang halal itu adalah berpahala. Kalau sesuatu yang haram itu adalah yang berdosa, ya. Nah, di situ maka dari kesimpulan hadis yang ke-25 ini, ya, perbanyaklah sedekah. Di dalam Al-Quran tadi yang Ustadz baca bahwa orang-orang yang bersedekah itu disebut langsung sama Allah dan disebut langsung dalam perjanjian dengan Allah sebagai orang yang meminjam dan dipinjam. Ya, orang yang meminjam dan dipinjam itu harusnya sudah ada keterkaitan secara batin, ya. Orang itu kalau minjam sama orang yang nggak dikenal itu nggak mungkin, ya, pasti dia meminjam pada orang yang sudah dekat, ya. Jika kalian ingin mendekat atau dekat dengan Allah, maka jadilah mushaddiqin atau mushaddiqat, ya, orang-orang yang sering bersedekah dengan hartanya. Apakah harus banyak? Tidak. Kalian punya 50 rupiah saja, 100 rupiah saja, kalian dermakan, itu lebih baik. Dan itu mungkin bisa menjadi penyelamat kalian di akhirat nanti. Yang kedua, bahwa sedekah itu tidak harus melulu dengan harta. Di hadis ke-25 ini kita belajar bahwa sedekah itu banyak, ya. Ucapan tasbih, hamdalah, takbir, kemudian kalimat tahlil itu adalah sedekah. Ya, ada salah satu hadis mengatakan barang siapa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan sebagainya sampai terakhir itu 100 kali, maka Allah memberikan pahalanya seperti memerdekakan 10 orang budak. Bagaimana kita nggak punya budak, ya? Harga budak berapa? 10 juta, 20 juta, dikalikan 10, 200 juta. Kita punya uang 200 juta. Kalau nggak punya, baca itu, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Lahu mulkul wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai 100 kali. Ya, itu dalam dzikir pagi dan petang itu ada. Kemudian selain bacaan tahlil tadi, bacaan zikir tadi, kalian juga bisa melakukan kebaikan yang ma'ruf, membantu orang tua, ya, mencuci piringnya, ya, memijat orang tua, mengepel,
Kemudian kalau bisa kalian masak ya bikinkan sekali-sekali orang tua tuh masak makanan. Ya cuman telur ya enggak apa-apa, atau minuman teh ya, itu memberikan kebaikan orang tua. Jadi kan lakukan kebaikan-kebaikan selama ini Ramadan, lakukan latihan. Kalian di rumah daripada main HP kalian itu berapa jam yang menghabiskan kehidupan kalian. Itu produk-produk yang tidak banyak manfaatnya. Kalau mau manfaat, HP digunakan untuk nuansa Islami yang meningkatkan ketakwaan kalian. Kemudian yang terakhir adalah wanahyi anil mungkar. Jadi mereka yang mencegah kemungkaran. Ya, adik main misalnya gadget terlalu lama dinasihati, ya. Seperti itu. Jadi termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Ya, tadi Ustadz sudah berikan contohnya beberapa hal. Nah, ini tinggal 4 hari lagi, ya, maksimalkan Ramadan ini, ya. Ada malam-malam ganjil, malam-malam 27 dan 29 besok malam, ya, kalian bukan besok malam, nanti malam itu malam 27, kemudian malam Jumat itu malam 27, maksimalkan. Insya Allah, siapa tahu kalian itu mendapatkan Lailatul Qadar, di mana kalian beribadah pada malam itu sama dengan 83 tahun kalian beribadah. Itu kalau diterima. Jadi kalau diterima gimana? Baca amalan itu di sholat itu diterima itu apa saja syaratnya, itu ada, ya, di dalam fikih Ustadz pernah berikan, ya. Puasa itu apa aja, ya, atau kalian berzakat atau berinfak, bersedekah, ini yang bisa menerima amalan itu apa saja. Kalian bisa baca di dalam buku atau di dalam Google, ya, cari. Itu saja yang Ustadz mau sampaikan, ya. Tetaplah istiqomah kalian memegang Islam, terutama kalimat tauhid, dan itu merupakan modal satu-satunya yang luar biasa nanti kita di hadapan Allah. Ya, ingat dunia ini hanya sementara. Perlombaan-perlombaan mengejar harta itu tidak sangat penting kalau itu tidak menghasilkan ketakwaan kita atau bertambahnya keimanan kita terhadap Allah, ya. Jangan semua harta yang kita ambil, kita lelah di dunia, itu hanya istidrot dari Allah, ya. Kita mengumpulkan banyak harta yang ternyata itu bukan punya kita, ya, punya ahli waris kita, ya. Jadi perhatikan rumah-rumah kalian, perhatikan harta-harta yang kalian punya sekarang, apakah berguna untuk kemaslahatan umat atau kepentingan agama Allah atau tidak. Kalau tidak, segera lakukan penjualan, segera lakukan hal-hal yang itu bisa membuat ridho Allah kepada kalian. Itu saja yang Ustaz bisa sampaikan hari ini, ya. Jazakallah khairan katsira, selamat menempuh, ya, sisa waktu Ramadan, dan nanti di Idul Fitri insyaallah Allah bisa mengembalikan kita kepada yang pernah kita bahas, adalah fitrah manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan tujuan kita, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kita tidak bertakwa berarti ada yang salah dalam 30 hari kita berpuasa. Ya, semoga Allah mengampuni kita. Itu saja. Akhirul da'wana. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.